Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ahmad Zikri dari Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Em, izinkan saya untuk uh, mempresentasikan hasil daripada penelitian saya dalam objek computer vision, kemudian dengan permasalahan yakni spoofing, anti spoofing ya, face anti spoofing seperti itu. Maaf, kenapa? Sebentar ya. Baik, di sini domain yang saya pilih adalah face anti spoofing. Jadi, bagaimana bisakah kita membuat sebuah artificial intelligence untuk bisa membedakan wajah mana yang asli dan wajah mana yang palsu, wajah mana yang punya kehidupan, liveness, atau wajah mana yang terindikasi tidak memiliki kehidupan atau kepalsuan seperti itu. Jadi di sini kondisinya sudah saya deploy, modelnya sudah saya training, kemudian sudah di deploy pada Hugging Face Faces ya. Di sini sudah dibuatkan seperti interface sederhana untuk inference seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa kunjungin ke sini. Mungkin nanti saya bagi linknya di deskripsi seperti itu. Nah, jadi di sini kita menggunakan head custom ya, model pre-trained pakai model transformer yakni convex mall gitu. Kemudian terdapat multi cabang. Ada kalau yang di headnya itu pakai CDC, kemudian ada frag, kemudian ada attention pooling dan seterusnya. Nah, kemudian untuk test time augmentednya ada 12 kali transformasi. Kemudian secara keseluruhan kita menggunakan framework TensorFlow. Kemudian kita menggunakan model yang kelas 3 seperti itu. Jadi di sini langsung saja kita aplikasikan ya. Di sini mungkin saya nonaktifkan dulu, deactivate seperti itu. Nah, di sini langsung aja pakai webcam seperti itu. Nah, di sini kondisinya itu rada agak gelap ya belakang, nggak seperti ini, nggak seperti ini. Jadi kita coba tes dulu yang model seperti ini apakah bagaimana performa modelnya gitu ya. Di sini langsung aja klik capture foto. Oke. Karena di sini kita pakai CPU, tidak pakai GPU karena gratisan, jadi memang rada lama ya. Tapi itu nggak menjadi hambatan. Kalau cuma sekedar inference saja seperti itu. Nah, di sini kalau udah ready image-nya, kemudian kita analisis saja gitu. Nah, di sini nanti muncul hasil deteksinya gitu. Jadi di sini tinggal tunggu aja seperti itu. Mungkin kalau lama kita pause saja gimana nih? Oke, mungkin kita pause aja ya. Oke, di sini udah keluar ya hasilnya. Di sini hasil deteksinya itu authentic, wajah asli, presentasinya 91%, live. Kemudian spoof probability-nya itu sekitar 8%. Nah, kalau mau lihat detailnya seperti ini ya. Nah, jadi matriksnya itu terisi penuh, semuanya tidak ada yang kosong. Oh, ini ada kosong, 0%. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kuadran untuk real person itu dia jauh lebih uh, besar ketimbang yang lainnya. Nah, ini kan akumulasi ya. Jadi total yang di sini itu sebenarnya agregat dari akumulasi presentasi di atas 92% itu jadi standalone-nya milik wajah asli. Kemudian 3% milik fake mannequins dan ke bawahnya kategori teman-teman yang lain yang spoofing itu ditambahin dijumlahin gitu sehingga dapatlah 8% seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Em, Selanjutnya kita bakalan bakalan ngetes untuk serangan ya. Kayak sini langsung aja kita demonstrasikan. Kita siapkan dulu materialnya seperti ini. Ini adalah foto saya ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Langsung aja kita capture. Oke, tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Oke, secara secara utuh itu tangan kita ini kan live ya. Maksudnya terindikasi kalau kita itu adalah manusia. Tetapi kan attention-nya itu bukan lebih kepada gambar belakangnya. Jadi tapi lebih kepada apa yang di flash sama si user. Jadi yang di tengah ini aja gitu. Jadi itulah makanya ada namanya attention ya. Jadi model itu tahu di mana dia bisa menemukan uh, apa sinyal kepalsuan seperti itu. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah sinyal kepalsuan dibandingkan dengan sinyal keaslian gitu. Kalau memang sekiranya sinyal kepalsuan itu lebih banyak dan terdapat ya berarti dia lebih tinggi gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini analisis wajah aja langsung. Nah, semoga sini nggak lama ya. Kalau lama nanti kita pause lagi. Ya udah kita pause aja. Oke, di sini udah keluar ya hasilnya. Hasil deteksinya itu spoofing. Kategorinya adalah foto cetak. Besarannya, presentasinya adalah 60,6% gitu. Nah, spoof serangan itu 84% secara agregat ya. Wajah aslinya itu 16%. Nah, detailnya seperti ini. Nah, kuadran atau kategori fake printed itu mengisi sebanyak 61%. Kemudian yang lainnya seperti ini. Nah, real personnya itu eh, lebih apa ya? Maksudnya lebih tinggi kedua gitu. Karena kan di sini ada tangan kita ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau sekiranya pada gambar secara utuh itu lebih menang spoofingnya, maka dialah yang menjadi attention. Nah, karena tangan kita di sini itu adalah asli, maksudnya tekstur asli kita gitu, manusia, makanya dia terisi juga. Nah, dan segala macam di sini terisi semua gitu. Nah, pertanyaannya kenapa selain fake printer dan real person itu terisi? Karena memang model kita dilatih untuk apa namanya? Dia tidak terlalu yakin gitu. Jadi dia secara apa ya? Kan yang namanya probabilitas tuh pasti ada lah, walaupun sedikit kan gitu. Nah, makanya kita implementasikan aja.
paradigma seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa mengklaim kalau sebuah foto itu nggak ada unsur fake screen-nya, siapa tahu ada ditemukan di dalam artefak fake screen gitu. Nah jadi kita mengisi gitu sebagai analogi seperti itu. Sebagai analogi seperti ini, misalkan kita punya roti gitu. Nah roti ini sebenarnya secara rasa yang umum, maksudnya yang lebih terasa itu adalah manis. Tapi kalau setelah lama-lama gitu udah dimakan terus kita punya, kemudian dia hidup di mulut kita gitu secara apa cukup lama, ya katakanlah 2 menit, itu nanti pasti ada kayak ada asam-asamnya, asin-asinnya. Nah kan ada nutrisi semuanya gitu kan. Nah, jadi seperti itulah kinerja model yang kita bangun. Jadi dia nggak apa ya kayak mengklaim ah ini nggak ada unsur artefak lain selain dua ini enggak, dia masih memainkan probabilitas kemungkinan gitu. Jadi semuanya memang ada nilainya per setiap kategorinya. Tapi memang yang lebih yakin dia itu adalah fake printed dan memang benar seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba flashing dengan fake screen ya. Sebentar, kita cari mukanya gitu. Mungkin pakai fake screen. Sebentar, kita cari ya, foto saya ya. Oke, ini ya foto saya juga. Coba kita terangin, kemudian kita flashing seperti ini. Oke. Oh, ngeblur ya. Mungkin coba lagi. Oh, mungkin itu bisa jadi ini sih. Jadi apa namanya? Contoh juga bagaimana kalau ngeblur gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ngeblur nih. Tapi coba aja ya, coba aja. Kalau sekiranya ini ngeblur itu bukan permasalahan dan dia ngeklaim ini fake screen berarti kan bagus modelnya seperti itu. Nah, kita analisis saja wajahnya seperti biasa ya. Kita pause aja. Oke, di sini udah keluar ya hasilnya. Hasil deteksi itu adalah spoofing ya. Kategorinya replay attack atau layar. Nah, betul ya. Presentasinya 54%, setengah ya, setengah. Kemudian untuk agregatnya itu seperti ini. Wajah aslinya itu 35%, spoofnya itu 65%. Nah, kemudian detail seperti ini ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, bahkan kalaupun dia agak ngeblur itu masih terindikasi juga karena memang pada saat augmentasi kita udah membuat skenario tersebut. Bagaimana kalau misalkan user itu nge-flashing dalam keadaan kamera belum siap atau ngeblur seperti ini gitu. Jadi udah di training dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ya mungkin itu aja. Kemudian kalau yang mask ini saya nggak punya propertinya sih. Propertinya nggak ada. eh, Propertinya itu nggak ada. Mungkin mungkin kita ini ya. Mungkin kita akal-akalin mungkin. Oke, di sini aku udah ngebuatin ya seperti ini. Ini properti buat-buatan aja, mensimulasikan spoofing kategori masker gitu. Coba masker atau paper cut, karena kan ini kan dipotong ya. Ini kalau nggak masker, ya ini paper cut, karena kan ini kan paper ya. Jadi begini, ini contoh aja gitu. Ini karena jadi ada dua kemungkinan, Pak. Bisa jadi paper cut, bisa jadi masker, karena kan ada manusianya gitu. Paper cut itu tuh kayak gini, kertas, cuman dia dipotongin mengikuti konturnya gitu. Kan ini paper kan. Nah tapi kalau gini kan artinya ada manusia asli, tapi dia mau cover. Berarti kan artinya dia memasking dirinya sendiri, mah. Apa? Asumsi saya nanti pasti bakalan masker, bukan masker, atau mungkin paper cut gitu. Oke, coba ya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, bentar, lagi loading. Eh, Mungkin langsung analisis aja, karena dia sudah memang rada lama gitu. Nah, di sini tebakan aku kayaknya masker sih, karena kan ada orang di baliknya gitu. Gitu. Jadi kalau masker itu tuh biasanya di sekitar mata dan mulut tuh biasanya terjadi tepi yang sangat tajam gitu. Yang mana kalau asli kan dia kayak natural gitu loh, nyambungnya natural gitu. Kalau tipuan kan, kalau masking kan berarti kan antara overlay maskernya dan juga muka asli user tersebut gitu. Jadi kayak nggak nyatu gitu. Nah itu, nah serangan. Nah, potongan kertas seperti itu. Nah, di sini dia terindikasi spoofing ya, potongan kertas. Wajah aslinya 3%, spoofingnya 97%. Nah, fake paper cut. Nah, jadi potongan 52%, fake printed. Nah, jadi ini ada dua ya. Ada dua, nah tiga nih. Probabilitas paling tinggi itu antara paper cut, kemudian printed gitu kan. Karena dia flat gitu, flat. Dan juga masker. Nah, jadi yang tiga ini yang paling dominan gitu loh. Tapi kan sama aja, dia tuh tetap serangan juga gitu kan. Nah, tapi kalau kita potong ini, foto saya yang tadi, jadi kayak mengikuti konturnya. Nah, itu pasti nanti paper cut. Tapi kalau yang masker ini tuh apa ya, mungkin mungkin jangan kayak gini sih, kayak ada foto mukanya gitu. Dia aku nggak punya propertinya. Tapi overall yang paling dominan tuh tiga ini ya, kan berhubungan dengan kertas juga. Printing kertas juga, paper cut ya kertas juga, masker ya ada kertas ada yang silikon gitu. Tapi di data kita tuh banyak kan yang kertas gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih gitu. Ya, ya overall beginilah ya. Nah untuk manekin juga aku nggak ada manekin, tapi overall dia udah bagus. Kan sebenarnya sistem seperti ini tuh berguna untuk sistem KYC atau sistem verifikasi autentikasi berbasis muka gitu kan. Kayak di Dana atau di perbankan gitu. Untuk bisa mendapatkan otorisasi kan kita perlu verifikasi muka gitu kan. Nah, jadi layer machine learning artificial intelligence bisa dipasang di situ. Kita aplikasikan pada service-service yang
membutuhkan otorisasi berbasis muka. Jadi kita bisa layering di tengah-tengahnya sebagai inilah guide-nya gitu, apa guide apa guideline-nya ibaratnya untuk bisa mendeteksi apakah user tersebut hidup atau serangan kebohongan kayak gitu. Karena tanpa adanya anti spoofing ini dia nanti bakalan bisa bisa apa namanya bisa lolos gitu. Nih contoh contoh seperti ini ya. Eh, kita masuk aja ke Spectre. Sebentar. BTW em, seperti ini ya. Nah, nah di sini ini sebenarnya capstone project saya, tapi di sini aku udah ngebuatin kayak apa namanya kayak simulasi nyatanya lah ibaratnya. Nah, mungkin di sini keluar dulu login ya. Login masuk ke Secret Drive Secret ini. Oke, ini kita simulasikan kalau misalkan layer apa namanya face anti spoofing, spoofing itu nggak ada, kita cabut gitu. Nah, di sini kita perlu buat API key dulu gitu, karena memang ini kan third party ya jatuhnya. Kita aku desainnya kayak third party gitu, kalau mau pakai service kita ya punya kuncinya dulu gitu kan. Nah, seperti ini. Ini BTW ini project capstone decoding gitu ya. Kebetulan sama. Nah, sini langsung aja masukkan, scan. Nah, BTW ini udah registrasi ya mukanya. Ini cuma membuktikan kalau perannya anti spoofing itu ada gitu. Nah, di sini udah masuk verification. Tapi kalau dia belum mendaftarkan mukanya jadi dia enrollment atau registrasi. Nah, sini ada konfigurasi. Di sini sebenarnya udah ada ini ya, udah ada eh, apa namanya? Kayak konfigurasi parameter gitu. Nah, di sini deteksi keaslian ini masih hidup. Artinya layar MLM masih kita pasang gitu kan. Nah, di sini ML core-nya ini pakai model teman saya. Nggak pakai model teman saya, pakai ResNet. Tapi kalau mau ganti dengan yang punya saya itu bisa ya. Dengan yang punya saya itu bisa, tinggal ganti aja. Karena di sini yang bisa ganti itu adalah si admin ya. Admin yang bisa ganti apa namanya? Modelnya. Seperti itu. Mungkin kita ganti aja biar supaya kita pakai model yang udah kita buat ya. Di sini sistem configuration. Sebentar lagi fetching. Nah, di sini oke. Nah, di sini masih pakai punyanya teman saya, engineer juga. Nah, di sini yang punya saya anti spoof net V4 yang ada TTA-nya. Oke, save changes. Oke, di situ. Nah, di sini juga ada benchmark. Jadi ada comparison gitu antara modelnya Mas Ilham, ResNet 50 dengan Convex Small ini yang punya saya anti spoofing net V4. Oke, langsung aja di sini ya. Nah, di sini untuk bisa ngelotnya itu nomor kita refresh dulu. Masukkan aja API key-nya. Oke. Apakah udah berubah? Nah, udah berubah ya anti spoof net V4 punya saya gitu. Nah, deteksi keasliannya itu coba kita hidupkan dulu ya. Oke. Oke, ini butuh mutar kepala, nggak usah mutar kepala, tampilkan perhatiin jauh. Oke. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini kita flashing aja pakai artefak ini ya. Sorry. Putarkan kepalanya masih hidup ya? Oh iya. Oh ini. Belum kita anu ya. Oh iya, tekan perubahan. Nah, seperti ini. Oke, lagi inference dia, kirim ke server. Servernya Hugging Face juga. Di sini mockupnya kita pakai Vercel ya. Oke, seperti ini. Ingat ya tadi anti spoofing kita matiin. Oh nggak dimatiin, Ding. Dihidupkan tadi. Karena kan belum diterapin perubahan nih. Nah, ini untuk yang nah salah gitu. Spoofing terdeteksi. Nah, ringkasannya seperti ini. Yang paling terisi itu kuadran printed 73% dan benar ya. Nah, di sini teraplikasikan yang namanya machine learning anti spoofing itu gitu. Nah, coba kalau kita misalkan ini ya, deteksi keaslian kita matikan, perhatian kita hidupin gitu kan. Terapkan perubahan. Nah, di sini ya. Coba nih kita flashing pakai artefak. Harusnya bisa ya. Karena dia yang terdaftar itu muka saya dan ini muka saya juga gitu. Oke, coba kirimkan server. Nah, harapannya bisa ya karena layer apanya dimatiin. Nah, jadi seperti itu. Kita tunggu saja ya. Oke, nah berhasil tuh. Berhasil. Nah, artinya di situ ini ya. Nah, ini langsung dialihkan ke katakanlah itu dashboard gitu. Tapi kalau skema sekarang itu ke YouTube. Nah, jadi itulah pentingnya adanya layer anti spoofing seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita flashing dengan muka orang lain gitu ya. Apakah bisa? Apakah dia masih bisa? Kalau sekiranya deteksi keasliannya itu dimatikan, rotasi kepalanya itu dimatikan seperti itu. Kita terapkan perubahan. Nah, jadi begini ya. Coba kita flashing ke muka orang. Harusnya dia nggak berhasil ya, karena eh, yang kita flash itu bukan muka kita. Walaupun memang machine learning-nya itu atau AI anti spoofing-nya kita matikan. Harusnya nggak berhasil. Karena sekali lagi embedding-nya tidak sama. Nah, tidak dikenali itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Eh, Oke, mungkin itu aja ya. Cukup sekian presentasi hasil penelitian saya. Kalau sekiranya ada yang salah apa kata-kata yang kurang
enak didengar, saya mohon maaf. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.